Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah di sini, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang career path ya, sebagai atau belajar di dunia cybersecurity. Kira-kira di tahun 2024 ini masih worth it nggak sih kita belajar cybersecurity? Yuk kita bahas. Pertama, buat penyemangat teman-teman, yang namanya profesi di dalam atau karir di dalam cybersecurity itu tidak akan pernah habisnya. Ingat, selama teknologi terus berkembang, kita masih terus banyak dibutuhkan di field tersebut. Yang jadi mood booster bagi kita itu nih. Ya, tentang salary. Jadi salary di bidang cybersecurity itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman masih ingin belajar di dalam cybersecurity atau berkarir di bidang cybersecurity, nggak ada salahnya nih. Ya, mulai dari entry level, kemudian mid level, sampai dengan senior level, semuanya mempunyai salaries yang berbeda-beda. Terus kalau misalkan ada yang nanya kayak gini nih, Pak, saya masih fresh graduate, kira-kira bisa nggak nih berkarir di bidang cybersecurity? Atau, Pak, saya background-nya itu nggak sesuai atau tidak memiliki IT, tapi bisa nggak switch karir ke bidang cybersecurity? Atau bisa aja, Pak, saya punya background IT dan sudah kerja di bidang IT, tapi pengen lebih advance atau lebih spesifik di bidang cybersecurity. Ketiga pertanyaan ini, saya bisa jawab bisa semua. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Ketika nggak punya background IT ataupun masih fresh graduate, ataupun pengen lebih advance lagi di bidang cybersecurity, semuanya sama. Bisa kok, jangan khawatir. Jadi berkarir di bidang cybersecurity ini, apalagi di tahun 2024, itu nggak ada yang harus dari IT. Walaupun basicnya memang nantinya akan belajar IT. Tapi masih bisa kok belajarnya. Jadi kejawab kan pertanyaan-pertanyaan itu? Gimana? Udah mulai makin semangat? Bentar dulu. Ada informasi lagi nih, biar kita lebih semangat lagi. Ketika kalian berpikir bahwa, wah, saya sudah telat nih untuk berkarir di bidang cybersecurity. Umur saya udah 30-an nih, kayaknya nggak mungkin lagi deh, udah tertinggal nih. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, karena walaupun kalian umurnya 30, 40, masih tetap bisa. Chance-nya masih ada. Karena kenapa? Karena prospek pekerjaan di bidang cybersecurity saat ini di tahun 2024 itu sangat besar. Peluangnya sangat luas. Apalagi katanya di tahun 2024 itu Undang-Undang PDP akan mulai diterapkan. Perusahaan itu pasti akan kalang kabut untuk membenahi keamanan di dalam perusahaan atau organisasi mereka. Kalianlah calon-calon yang akan menjadi security engineer di sana. Jadi tidak ada salahnya kalian mulai dari detik ini, mulai dari awal tahun ini untuk mulai belajar cybersecurity. Oke, terjawab semua kan? Nah, kalau misalkan kita ingin memulai, Pak, gimana Pak? Saya harus mulai dari mana Pak? Oke, ada beberapa tips buat teman-teman di sini. Yang pertama, kita lihat dulu landscape dari keamanan yang ada saat ini. Misalkan, saya ingin menjadi cyber security analyst dulu nih di level low ya, low level dulu misalkan. Nah, kita lihat dulu pekerjaan yang dilakukan oleh cyber security analyst itu apa. Nah, kalau sudah tahu, baru kita research ke sana. Kira-kira apa yang harus saya pelajari? Nggak ada masalah, teman-teman ingin belajar tentang red team atau offensive security, kemudian pengen belajar blue team atau defensive security. Dua-duanya not bad. Ya, jadi apapun path-nya, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tujuannya apa? Oke, pastiin dulu itu. Kalau nggak pasti tujuannya, nanti belajarnya bercabang-cabang.
Oke, kemudian kalau sudah di-research dan sudah pasti tujuannya, barulah kita akan develop skill kita. Oke, sekarang saya fix akan fokus di red team. Oke, no problem. Sekarang, skill apa saja nih yang bisa dipelajari, yang bisa dikembangkan, yang bisa di-develop di red team ini? Misal, vulnerability assessment, kemudian penetration testing, termasuk web pen test misalkan, mobile pen test, desktop pen test mungkin ya, kemudian physical pen test dan seterusnya. Ya, ke sana. Atau defensif, mau bicara threat intelligence, kemudian pelajari skill tentang SOC, ya, dan seterusnya. Jadi jangan diembat semua tuh skill-skill yang ada di dunia cyber security. Kalau teman-teman lihat video-video saya dulu yang tentang roadmap cyber security, itu saya sudah jabarkan bahwa skill di cyber security itu luas sekali. Superman lah yang bisa menguasai semua itu. Kemudian, tujuan sudah, terus skill sudah dimiliki, sudah dikembangkan. Yang ketiga ini adalah kalian tentukan sertifikasi apa yang akan digunakan. Emang masih worth it, Pak, sertifikasi? Jangan salah. Ya, beberapa perusahaan dan hampir semua perusahaan ketika ingin merekrut tenaga ahli di bidang security, yang pertama dilihat itu adalah sertifikasinya. Nah, kebanyakan kasus itu adalah mereka cari sertifikasi, tapi skillnya nggak di-develop. Jadi ketika apply, oh sertifikasinya banyak. Oke, sekarang ketika wawancara atau ketika dites oleh perusahaan tersebut, coba dong gimana cara mengamankan server, gimana cara nyerang server, gimana cara ini dan seterusnya. Nggak bisa apa-apa karena skillnya belum ke sana. Makanya urutan ketiga itu adalah sertifikasi. Yang kedua skill dulu. Oke, nah kalau skill sudah, baru tentukan sertifikasi. Mau isi konsil kek, mau ISAKA kek, terserah. Up to you lah pokoknya. Ya, semuanya baik kok menurut saya, sertifikasi apapun, semuanya oke, nggak ada masalah. Yang penting, skill. Oke, terus tujuan sudah, kemudian skill sudah menguasai, termasuk tools-toolsnya ya. Terus juga sertifikasi sudah dapat, dan terakhir adalah network. Jangan jadi introvert. Join ke komunitas, join ke forum-forum, ke grup-grup yang ada di Telegram, Discord, dan seterusnya. Itu bisa menjalin silaturahmi dan juga membuka peluang teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi-informasi pekerjaan. That's it. 4 tips ini yang harus teman-teman terapkan di tahun 2024 mulai dari sekarang supaya karir teman-teman bisa mulus. Oke? Nah, kalau teman-teman ada komentar, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom di komentar di bawah ini. Oke? Semoga cita-cita teman-teman, harapan teman-teman bekerja di dunia cyber security bisa tercapai di tahun 2024 ini, dan semoga kita bisa bertemu, meet up, dan sharing bareng tentang pengalaman teman-teman. Kalau informasi ini bermanfaat buat teman-teman, boleh kok di-share ke platform atau media sosial teman-teman semuanya, biar banyak yang nonton nih. Ya mudah-mudahan banyak yang tertarik dan juga bisa join di dalam dunia cyber security. Terus pantau channel Dodi Ferdiansyah ini, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.